Pak Anwar Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Dirjen Perumahan dan seluruh jajarannya, Pak Dirjen Sumber Daya Air dan seluruh jajarannya, teman-teman para kepala balai yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus Kepala Balai Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah yang juga tadi pagi saya ketemu beliau, juga Kepala Balai Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas segala kerjasama yang baik, dan yang paling utama bahwa kedua kepala balai saya yang ada di Sulawesi Tengah ini luar biasa, memiliki kinerja yang cukup baik, Pak Dirjen. Mudah-mudahan biasanya kalau baik-baik begitu cepat dipindah, Pak. Kalau bisa jangan cepat-cepat dipindah dulu, tuntaskan dulu semua programnya. Nanti kalau tuntas baru dipromosi lagi, Pak. Selanjutnya pada kesempatan ini saya juga ingin mengulangi harapan kita, Pak. Harapan kita bahwa rapat kerja RDP ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama bagi kami di dapil masing-masing. Ini disaksikan, Pak, dan kan juga ini merupakan pertanggungjawaban publik kami atas tugas yang diberikan oleh negara kepada kami. Oleh karena itu kalau kami bicara begini nih, Pak, itu luar biasa harapan masyarakat di daerah. Bahwa harapan mereka itu akan dilaksanakan. Dan kami ini, anggota Dewan ini anggap memiliki kewenangan yang begitu besar untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Nah, oleh karena itu saya kembali lagi mempertegas pada kesempatan ini, tolong Pak, semua yang hadir ini kalau anggota Dewan itu bicara, dicatat-catat Pak. Dicatat. Kemudian kalau rapat di kementerian itu tolong dibuka Pak, yang kami serahkan itu baru dilihat. Karena kami semua ini sebelum mengusulkan juga konsultasi dengan semua kepala balai. Sehingga apa yang kami sampaikan itu sudah sesuai dengan usulan dari bawah. Nah, itu yang perlu kami laporkan kepada Pak, kami sampaikan supaya ini menjadi perhatian utama. Saya selalu bertanya kepada kepala balai saya kalau saya ingin mengajukan sesuatu. Yang kedua, tadi sebenarnya saya tidak ingin lagi Pak menyampaikan karena saya sudah serahkan. Saya ini paling rajin Pak menyerahkan usulan setiap kali RDP karena tapi saya harus bicara juga Pak, mengulangi. Karena ini kalau kita menyerahkan saja tidak jelas apa yang kita sampaikan karena rakyat kita juga akan mendengar apa yang kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan perumahan, terima kasih Pak. Alhamdulillah apa yang sering saya sampaikan soal hunian tetap masyarakat yang terdampak gempa, likuifaksi dan tsunami yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dirjen. Dan ini juga menjadi harapan kita ketika kunjungan reses komisi kemarin 2024 harus tuntas. Terima kasih, tadi saya sudah lihat. Alhamdulillah itu dituntaskan di 2023, 2024. Mudah-mudahan segala kendala di lapangan, penyediaan lahan dan sebagainya itu menjadi tugas tanggung jawab saya juga, kepala daerah yang ada di sana termasuk teman-teman kepala balai untuk mengusahakan sehingga insya Allah tuntas 2024 tidak ada lagi rakyat kita yang masih tinggal di hunian sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita juga mengingatkan kembali Pak. Bapak Presiden ketika pertama kali dilantik, salah satu yang beliau sampaikan itu adalah soal bagaimana menuntaskan program perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Dan jawabannya itu adalah BSPS. Oleh karena itu tolong Pak, dibicarakan kembali. Ini tahun terakhir dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Kita berharap di Indonesia ini tidak ada lagi rakyat kita yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Kita bangun IKN megah luar biasa. Rumah para menteri saja sampai 13 miliar. Tapi rakyat yang hanya 20 juta itu masih dikurangi lagi. Ini di mana nurani kita ini? Rakyat yang cuma 20 juta satu rumah masih dikurangi lagi biayanya. Ini di mana keadilan kita? Kalau ini karena tersedot semua di kegiatan yang tadi yang saya sampaikan itu. Jadi tolong, ini butuh nurani kita semua ini. Rakyat butuh sekali, mereka senang bahagia dengan perumahan, dengan program BSPS itu. Kalau perlu di akhir masa jabatan ini dilipat 2 kali lipat. Seharusnya kalau kita memang benar-benar komitmen bahwa negara akan hadir di tengah-tengah rakyat kita yang susah. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih. Saya berpindah kepada Pak Dirjen Sumber Daya Air. Di Sulawesi Tengah itu adalah salah satu daerah yang terkenal daerah disaster, Pak. Dan bencana yang paling banyak itu adalah banjir, Pak. Pak Menteri sampai turun langsung. Ada satu di sana, Pak, yang pernah ditangani oleh Kementerian PU, yaitu Sungai Torue, ya, yang banjir beberapa waktu lalu, dan Pak Menteri langsung ke sana. Alhamdulillah itu sudah tertangani, tapi ada lagi bahaya yang baru, Pak, yaitu di pesisir pantai Torue itu, kalau dia banjir, Pak, kemudian air lagi pasang, itu abrasi pantai bisa lama-lama nanti menenggelamkan desa itu. Mohon ini menjadi prioritas, Pak. Soal banjir yang ada di Kabupaten Parigi Motong, khususnya di Desa Torue ini, berkali-kali saya sudah meninjau langsung, Kepala Balai juga pasti sudah lihat ini. Kemudian selanjutnya juga rehabilitasi Bendung Sausu, Pak, yang ada di Parigi Motong. Ini juga adalah salah satu sumber lumbung pangan Sulawesi Tengah. Itu ada di Kabupaten Parigi Motong, dan Bendungan Sausu ini adalah salah satu andalan utama bagi pengairan yang ada di persawahan masyarakat yang ada di sana. Kemudian untuk abrasi pantai, Pak, ini sangat penting. Beberapa kali dalam RDP saya sering sampaikan soal bahaya abrasi pantai di daerah-daerah, khususnya kami di daerah Sulawesi, Pak, yang berada di pesisir pantai. Saya beberapa waktu lalu, pemerintah daerah itu sering bilang begini, Pak, ini kan wilayah sungai dan pantai, ya, ada pewilayahan begitu. Nah, sementara juga di Sulawesi Tengah itu tidak semua daerah pantai sungai itu masuk dalam wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, ini yang banyak terjadi abrasi pantai. Oleh karena itu saya kembali lagi, sudah ada semua di usulan saya tadi, Pak. Mohon dilihat untuk bisa menjadi salah satu prioritas di 2024 ini. Kemudian selanjutnya untuk Banggai, Kabupaten Banggai, Pak. Ini daerah transmigrasi. Di sana itu ada daerah namanya Toili, Pak. Ada 2.410 hektar sawah yang ada di situ. Bendungannya, bangunan pembagi air yang menjadi aliran sungai yang ada di sana itu jebol tahun 2019. Sehingga menyebabkan banjir dan air yang masuk pada jaringan tidak maksimal, Pak. Masyarakat, saya turun langsung dan melihat mereka berusaha baru-baru ini untuk memasang bendungan sendiri, memasang tanggul sendiri dengan mengumpulkan swadaya masyarakat, tapi juga tidak mampu, Pak. Mohon ini kalau bisa menjadi prioritas, Pak, karena ini juga sumber lumbung pangan Sulawesi Tengah yang ada di Kabupaten Banggai. Ini daerah transmigrasi, Pak. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan, mengingatkan kembali Pak Dirjen Sumber Daya Air, dan semua tadi apa yang saya bacakan ini, sebagian juga saya tidak bacakan karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Jadi saya mohon untuk dibaca, Pak. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.